saya ada serenceng indikator yang menunjukkan persoalannya bukan di moneter kok. Persoalannya adalah di sektor di fiskal. Jadi sejak sebelum adanya COVID, pertumbuhan ekonomi sudah melambat. Pertumbuhan manufaktur melambat, bahkan lebih rendah dari pertumbuhan PDB. Padahal manufaktur ini sumber utama penerimaan pajak. Tax ratio melorot, terendah dalam setengah abad, ekspor melemah, defisit pangan berlanjut, ketimpangan pembangunan antar daerah naik, ICOR melonjak. ICOR itu menunjukkan efisiensi ya, perekonomian. ICOR melonjak ke 6,5 dari 4,5 dalam 50 tahun terakhir. Gitu. Jadi tidak ada structural adjustment di sektor real. Dan Jadi tidak ada persoalan secara moneter juga ya Pak Faisal ya. Tapi kenapa kemarin juga sempat tercetus dan terfikir seperti itu ya, kalau dilihat dari gambaran apa begitu yang mungkin bisa dilihat pendekatannya begitu. Tidak ada permasalahan moneter sebenarnya kalau yang dijabarkan oleh Pak Faisal, tapi kemudian kemarin sempat ada terfikir seperti itu begitu ya, diajukan oleh DPR ini. Ya istilahnya itu tangan saya gatal tapi kaki diamputasi, kan jadi kacau. Dan ingat bahwa di tengah badai ya, janganlah kita merenovasi rumah, karena waktu atap rumah kita renovasi, badainya datang lagi, hancur lagi begitu. Jadi sadarilah masalah utama di negeri ini, perekonomian ini adalah sektor real, sektor fiskal. Bayangkan ya, triwulan semester 1 tahun ini tax ratio turun lagi dari 8,9 menjadi 8,2. Jadi kuncinya di sini. Oke, apa yang sebenarnya harus menjadi langkah-langkah yang harus dilakukan begitu oleh pemerintah, karena tadi permasalahannya bukan di sisi moneter tapi soal masalah penerimaan, kemudian soal masalah fiskal begitu yang paling penting, dan sektor real begitu ya, dengan berbagai macam stimulus sebenarnya yang sudah diberikan begitu ya untuk menggenjot ini. Dan ada juga pos-pos penerimaan yang mungkin juga masih kurang begitu ya. Sektor-sektor di sini juga Anda beberapa waktu lalu saya sempat membaca juga begitu bahwa ada sektor dari beberapa sektor yang kurang digenjot begitu. Nah, seperti apa Pak Faisal untuk penerimaan pajaknya? Ya, ini sektor pertambangan itu puluhan triliun itu hilang uang negara. Iya, betul. Utamanya dari nikel itu ya. Nah kemudian kita lihat karena sumber utama penerimaan pajak dari industri manufaktur, ayo kita dorong. Mana strategi industrialisasinya? Harusnya kan Menteri Perindustrian yang bicara ini. Ya, defisit pangan harusnya kan Menteri Pertanian yang bicara. Iya kan? Kemudian pertambangan selama ini pertumbuhannya 0,0,0, ini apa nih yang terjadi begitu. Nah, semuanya disalahkan kepada sektor moneter begitu. Jadi membuat kita menjadi bingung gitu. Oke, artinya kita membiarkan virus ini, kasarnya ya, kita membiarkan virus ini jalan terus, ongkosnya mahal, pemerintah tidak mampu menanggung beban, maka dicarilah cara-cara extraordinary yang dalam tanda petik liar gitu ya, yang akan justru memperlemah checks and balances pemerintah. Kita sudah merasakan getirnya revisi undang-undang ini gitu, undang-undang BI ini, tatkala BI bisa menyalurkan kredit langsung ke sektor real gitu ya. Jadi please hati-hati, jangan kalap. Menurut saya sektor keuangan itu pada umumnya bagus, tapi apapun yang mampu sehebat apapun sektor keuangan ini, lambat laun akan rontok juga kalau kita tidak mampu menangani COVID. Jadi COVID-nya tidak satu kata pun bicara tentang strategi COVID tuh pemerintah.